Ya. Oke. Selamat siang ya Jen sama Iko ya. Oke, kita belajar tentang gelombang. Review kembali tentang gelombang. Itu gelombang itu kan eh, yang mekanik punya itu kan dibedakan jadi dua, itu ada transversal sama longitudinal. Yang transversal itu arah rambatannya tegak lurus, kemudian yang longitudinal itu arah rambatannya itu berimpit dengan arah gelombangnya. Jadi kalau misalnya transversal kita menimbulkan gelombangnya naik turun, maka dia punya arah rambatannya berarti ke kanan atau ke kiri seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang gelombang longitudinal itu jadi arah rambatannya itu berimpit dengan arah gelombangnya. Misalnya itu kita menggunakan selingki. Kamu pernah coba enggak itu di SMP itu? Selingki jadi pegas, itu kita tarik begini, kemudian kita kasih usikan gitu, diusik di sini, maka ini kita menimbulkan ke arah kanan misalnya ya. Gelombangnya itu akan menjalar juga ke arah kanan. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini, di dalam gelombang itu merambat, itu yang merambat itu adalah energi, energinya yang merambat ya. Nah, kalau transversal itu terdiri dari bukit dan lembah. Kalau longitudinal itu terdiri dari regangan, rapatan, regangan, rapatan. Ada selingkik di lab itu, nanti kalau kamu lihat ini kita panjangkan dan kita tepuk ini tuh nanti kamu seolah-olah melihat ada yang gelap-gelap itu set 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 kayak lompat-lompat. Nah, itu yang kelihatan itu adalah rapatan, itu yang kentara sekali rapatannya. Gitu. Nah, ini gelombang itu perlu, yang mekanik itu perlu medium untuk merambat. Kalau elektromagnetik itu tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang gelombang elektromagnetik itu contohnya matahari, itu paling gampang ya. Jadi cahaya itu termasuk gelombang ya. Oke, nah ini untuk persamaan gelombang, kamu ingat bahwa banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik itu N ya. Nah, waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk merambat satu gelombang itu namanya adalah periode. Banyaknya gelombang yang merambat tiap satu satuan waktu itu berarti adalah frekuensi. Gitu. Nah, jadi hubungan antara frekuensi dengan periode itu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, hubungan dengan cepat rambatnya tetap kita menggunakan rumus V sama dengan F dikalikan dengan lambda, di mana lambda panjang gelombang dan F-nya adalah frekuensi. Gitu. Nah, ini contohnya di sini ada sebuah gelombang transversal. Jadi gelombang transversal ini terdiri dari bukit dan lembah, ya, gunung dan lembah. Nah, ujung atas ini dari gunung itu namanya puncak gelombang. Di sini dasar gelombang. Untuk satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dengan satu lembah. Jadi kalau setengah bukit saja berarti 1/4 gelombang. Nah, jarak mendatar dari satu bukit dengan satu lembah ini yang ditempuh oleh satu bukit satu lembah itu namanya panjang gelombang. Jadi bisa juga dari ini namanya titik, ini ada titik simpul ya, simpul, lalu ini adalah bukit-bukitnya, ini dasar gelombang. Dari bukit ke bukit berikutnya ini juga panjang gelombang. Ini kan kalau dari bukit ke bukit, di sini 1/4, ini setengah, ini 1/4, berarti satu gelombang. Atau dari dasar yang satu ke dasar yang lain, itu juga satu gelombang. Atau satu bukit dengan satu lembah, gitu. Itu juga dasar gelombang. Panjang gelombang ya. Berarti kalau dari O sampai di E ya. Dari B sampai di F atau dari D ke H itu berarti satu gelombang. Nah, kalau ini secara keseluruhan sampai di titik ini, berarti ini ada berapa gelombang? 1, 2,5 ya, 2,5. Nah, ini jarak vertikal dari titik seimbangnya sampai di puncak gelombangnya ya, ini namanya amplitudo ya. Ini amplitudo. Jadi kalau dari puncak sampai di dasarnya ini berarti 2 kali amplitudo seperti aja. Nah, sekarang ini untuk yang gelombang longitudinal. Nah, ini kalau kita lihat ini di sini rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Arah usikannya ke kanan, rambatannya juga ke kanan. Jadi antara rambatan dengan arah gelombangnya itu saling berimpit ya, berimpit. Nah, untuk satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi kalau dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya, ini berarti lambda. Ini pusat rapatan dari tengah-tengah rapatan sampai di tengah-tengah rapatan berikutnya. Ini lambda. Atau dari tengah-tengah regangan ke tengah-tengah regangan berikutnya, itu juga sama dengan lambda, panjang gelombang. Nah, kemudian gelombang dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya amplitudo. Nah, dan kita ada ini yang gelombang berjalan, itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tetap. Lalu kalau gelombang stasioner itu merambat dengan amplitudo yang berubah. Berubah artinya amplitudonya itu tidak sama pada setiap saatnya begitu.
amplitudonya. Ada nanti ada amplitudo maksimum, itu berarti simpangan maksimum. Nah, untuk yang gelombang stasioner itu nanti ada persamaannya Y sama dengan A sin omega daripada T. Jadi simpangan pada waktu-waktu tertentu itu berbeda. Kelas 11 ada dikasih itu ya. Y sama dengan A sin omega T. Ada ya? Oke. Nah, ini gelombang berjalan ya. Di gelombang berjalan di sini, jadi misalnya ini ada pegas. Pegas ini diberi beban ya. Diberi beban dalam keadaan seimbang seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi kita berikan usikan itu, ditarik maka dia akan bergerak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi ini adalah titik seimbangnya pada saat naik sampai bisa di titik P, turunnya sampai di sini. Jadi jarak dari posisi seimbang ke paling bawah ini berarti amplitudo. Yang ini juga amplitudo. Nah, kalau kita mengukur pada tiap-tiap titik ini, maka amplitudonya sama dengan berapa atau simpangannya sama dengan berapa sampai di puncak sampai di bawah lagi yang selalu berulang kali secara periodik. Ini ternyata kita mendapatkan sebuah grafik yang berbentuk grafik sin. Makanya persamaan gelombangnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T, di mana A ini adalah simpangan maksimum. Jadi simpangan maksimum itu dinamakan dengan amplitudo. Nilai sin daripada omega T, sin maksimum itu kan sama dengan 1. Berarti Y maksimum itu sama dengan A. Atau A itu sama dengan amplitudonya ya. Itu simpangan maksimum amplitudonya. Nah, ini sampai di titik sini ini berjalan terus berjalan. Misalnya sampai di titik ini, berapakah jarak yang ditempuh? Ya udah, nanti T-nya sama dengan berapa, V-nya sama dengan berapa, berarti kita bisa cari juga. Nah, kalau misalnya Y-nya itu sama dengan A sin omega T. Y sama dengan A sin omega T. Kita ingat apa namanya? Kita ingat di benda yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ini jaraknya kan S kan ya, perpindahannya ya. Perpindahannya itu adalah S. Nah, untuk mencari V, kalau ini S-nya itu dalam fungsi waktu, maka V itu kemarin sama dengan apa? Di GLB. GLBB. Kalau ada S persamaannya ini S dalam fungsi waktu. Misalnya sama dengan 1/2 AT kuadrat ditambah dengan BT ditambah dengan C gitu. Berarti V-nya sama dengan apa? DS per DT ya. DS per DT. Nah, sama di sini. Nah, ini persamaan gelombangnya itu adalah Y. Y itu sama dengan A sin omega daripada T. Maka untuk mencari kecepatannya berarti kita mencari turunan daripada Y atau Y aksen. Ini berarti sama dengan DY dibagi dengan DT. Turunan dari sin apa? Cos ya. Itu kalau sin X, cos X. Kalau sin KX, kalau sin atau Y ini sama dengan sin X. Y aksen kan sama dengan cos X ya. Cos X ya. Nah, kemudian kalau Y-nya itu sama dengan sin KX, maka Y aksennya sama dengan apa? Yuk, ini ada K-nya harus keluar. K cos KX. Nah, sama di sini. Berarti untuk yang ini yang berubah kan terhadap waktu. Toh? Berarti T-nya yang diturunkan kan. Tapi dia ada omega nih. Berarti di sini Y aksennya sama dengan apa? Omega. Ada A di sini, jangan lupa. Berarti ini A dari cos omega T. Nah, berikutnya untuk cari akselerasinya A-nya. A-nya berarti sama dengan V aksen. Berarti D per DT dari omega A cos omega T. Nah, kalau Y-nya sama dengan cos omega T, maka Y aksen sama dengan apa? Turunan dari cos, min sin. Berarti min. Ini omega harus keluar, maka ini sin daripada omega T. Berarti di sini sama saja dengan min omega. Omega kali omega? Minus omega kuadrat A di sini adalah sin omega T. Nah, kita ingat ini apa? Sama dengan apa? Sama dengan Y kan? Berarti ini boleh ditulis sama dengan minus omega kuadrat A dikalikan dengan Y. Bisa nih? Nah, seperti itu. Nah, itu untuk persamaan daripada percepatannya. Nah, sekarang ini jadi kalau kita mau mencari omega, kamu ingat omega. Omega sama dengan apa? 2pi dikalikan F atau sama dengan apa? 2pi per periode. Nah, fasenya ya, ini sama saja dengan waktu yang ditempuh dibagi dengan periode. Itu fase ya. Fasenya beda fase gitu ya. Atau kalau nanti beda fase berarti delta V-nya. Nah, ini fasenya sama dengan T dibagi dengan periodenya. Nah, sekarang
kita ke bagian berikutnya lagi. Nah, untuk ini ya, fase gelombangnya. Kalau misalnya sampainya di titik tertentu gitu. Jadi untuk sampai di titik P. Sampai di titik P, pada saat dia sudah sampai di titik P, ini gelombangnya kan udah berjalan nih, ya kan? Sejauh X. Maka untuk fase di titik sini, ini kalau fase di O, V di O, itu sama saja dengan T dibagi dengan T besar periode. Tetapi untuk fase di titik P, itu sama saja dengan apa? T dibagi dengan T besar dikurangi dengan X dibagi dengan lambda. Itu. Lambda itu adalah panjang gelombangnya, ya. Jarak yang ditempuh dibandingkan panjang gelombangnya itu sama dengan berapa? Itu adalah delta T-nya, itu ya. Ini waktunya berapa? Ini delta X yang di sini berapa? Ini jarak sini ke sini itu berapa? Nah, untuk cari beda fasenya untuk di titik V atau fase gelombang di titik V, di titik P ini berarti kita menggunakan T per T besar dikurangi dengan X dibagi dengan lambda. Misalnya saja, kita punya persamaan gelombang misalnya. Y sama dengan 5 sin dari 4 pi T begitu ya, 4 pi T. Nah, untuk mencari pada saat misalnya T sama dengan 2 skon gitu lah. Pada saat T sama dengan 2 skon, itu nanti ditanyakan misalnya fasenya sama dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang ini dari rumus ini. Ini Y kan sama dengan apa? 5 sin daripada omega T kan? Atau A sin dulu ya, kita pakai A. Nah, ini kan Y sama dengan apa? 5 sin dari 4 pi T. Nah, omega ini ya, berarti di sini omeganya berapa? 4 pi. Di mana omega itu kan sama dengan 2 pi dikalikan dengan F kan, atau sama dengan 2 pi dibagi dengan periode ya, dibagi periode. Berarti ini periodenya akan sama dengan apa? 2 pi dibagi dengan 4 pi kan? Ini kan naik ke sini. Boleh kan? Ya. Nah, sekarang berarti 2 pi dibagi dengan 4 pi ini kan ketemu sama dengan 1/2. Jadi ini kita sudah dapat periodenya sama dengan berapa ya. Periodenya sama dengan berapa, maka kita bisa cari berapakah fase. Fase awalnya itu berapa. Berarti pada saat T sama dengan 2 skon, maka fasenya itu sama dengan T dibagi periode. Maka ini sama dengan berapa? 2 dibagi dengan 1/2 sama dengan 4. Tetapi kalau fase di titik P-nya, itu kan sama dengan T dibagi T besar dikurangi dengan X dibagi dengan lambda kan? Maka kita harus mencari tuh besarnya X sama dengan berapa gitu. Besarnya X sama dengan berapa? Untuk mencari besarnya X itu kita menggunakan apa? Pakai apa coba cari X? X kan sama dengan apa? V dikalikan dengan time kan? V-nya sama dengan apa? Y aksen dikalikan dengan time kan? Y aksen berarti kan turunannya dari ini. Nah, nanti untuk mencari panjang gelombang, berarti cari panjang gelombangnya lambda, itu kan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang kan? Berarti dikalikan apa? Time-nya sama dengan apa? Periode kan? Berarti ini V dikalikan dengan periode. Begitu. Pakai ini ya. Nanti kamu masuk lagi di sini. Y aksen itu sama dengan apa? V itu sama dengan apa? Itu untuk mencari. Jadi pada saat 2 skon itu. Kita hapus dulu yang ini ya. Tadi persamaannya. Y tadi sama dengan apa tadi? Y sama dengan 5 sin daripada 4 pi ya. Oke. Berarti kalau V berarti sama dengan apa? 4 kali 5 20 ya. Berarti ini adalah cos daripada 4 pi T ya. Oke. Itu V-nya. Jadi kalau pada saat T sama dengan 2 skon, maka X-nya sama dengan berapa? V dikalikan T. Berarti 20 dikalikan dengan cos 4 pi dikalikan dengan 2. Jadi sama dengan 20 dikalikan dengan cos 8 pi. Cos 8 pi itu kan kembali ke, atau ini boleh ditulis 20 cos dari 4 kali 2 pi kan.
Nah, cos 4 kali 2P kan kembali ke 0 lagi kan. Berarti sama dengan 1 kan. Jadi berarti sama dengan 20. Kalau dalam meter ya, berarti ini sama dengan 20 meter. Itu X-nya. Jarak tempuhnya berarti sudah sama dengan 20 meter. Nah, tinggal nanti kita pergi cari lambda. Lambda itu kan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang kan. Kalau untuk satu gelombang berarti X satu gelombang atau cari lambda. Ini berarti sama dengan V. Kita kalikan dengan periode nih. V dikali periode. Sama dengan berapa? V-nya tadi berapa? 20 cos 4 pi dikalikan dengan T kan. T-nya periode ya. Berarti ini sama dengan 20 cos dari 4 pi T besar. Nah, berarti 20 cos dari 4 pi dikalikan dengan 1/2. Berarti sama dengan berapa ini? 20 kali pi per 2 ya. Cos pi per 2. Pi per 2 berarti sama dengan berapa? 90. Tapi tidak cos 90 sama dengan 0 deh. Iya, berarti sama dengan masa lambdanya sama dengan 0. Oh, tapi di titik bukan 2 pi. Oh, 2 pi. Oh, iya ding 2 pi. 2 pi. 2 pi berarti sama dengan oke. Pada saat ini, tapi ini kalau 2 tunggu dulu. Salah di mana? Iya. Kenapa namanya boleh enggak kalau yang ini sama yang ini bukan yang ini? Oh, enggak boleh, karena ini kan satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Tidak bisa seperti itu. Karena itu satu kesatuan ini. Ini tidak boleh. Tidak boleh di. Oh, tunggu dulu berarti. Enggak bisa. Begini V. Oh, tapi tidak boleh begitu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke. Sebentar. Kayaknya nggak bisa begini deh. Sabar. Tadi ya, Y sama dengan berapa tadi? 5 sin daripada 4 pt ya. Oke. Sin 4 pt V sama dengan omega A cos omega T. Ini berarti sama dengan 4pi masuk loh ini loh. Tadi salah loh. 4pi kali 5 cos 4pi T kan. Berarti sama dengan 20pi cos 4pi T. Terus tadi periode sama dengan 1/2 ya. Nah, jadi kalau untuk V di O ini berarti sama dengan T dibagi dengan T besar. Berarti sama dengan, kalau T-nya 2 skon tadi ya, 2 skon dibagi dengan 1/2. Berarti sama dengan 4 ya. Ini adalah V di O-nya. Nah, sekarang kalau misalnya pada saat 2 skon di titik ini sama dengan berapa, itu beda fasenya ini. Berarti kita harus cari X-nya dulu. X-nya dulu pada saat itu. Atau kita bisa cari V maksimum sama dengan berapa? Vm berarti kan sama dengan omega dikalikan dengan A. Omega kali A berarti sama dengan 20pi. Ya. Lalu kita sudah tahu berapa periode. T sama dengan 1/2. Berarti lambda berapa? Lambda kan sama dengan Vm dibagi dengan T ya. Oke, berarti sama dengan berapa? Oke, 40pi ya. Ini lambdanya kan? 40pi. Nah, kalau begitu untuk cari X kan sama dengan apa? V dikalikan time kan? V-nya sama dengan 20pi. Tapi ini adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Kayaknya harus dikali. Ini kan kecepatan sesaat pada saat itu. Kalau misalnya ini V-nya berarti kita kasih masuk di sini dengan kasih masuk time-nya. Ini kan 20pi dikalikan dengan cos dari 4pi dikalikan dengan 2 skon. Harus dikalikan dengan 2 skon lagi. Ini enggak ada. Ini kan tadi sama dengan 1 ya. Berarti ini ketemu adalah 40pi meter ya. Terus kalau X dibagi dengan lambda berarti sama dengan 40pi meter dibagi dengan 40pi. Berarti sama dengan 1. Jadi ini per ini untuk fase di titik P. Fase di P kan berarti sama dengan T dibagi dengan T besar dikurangi dengan X per lambda. Berarti sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Jadi sama dengan 3. Pakai itu kayaknya. Pakai ini. Gimana? Sepertinya harus pakai ini.
Kemudian kan ini V dikalikan dengan time, toh V-nya kita kasih masuk pada saat diskonnya ini. Nah, kecepatannya berapa, lalu ini berapa, begitu nih. Jadi kita dapat yang berarti beda fasenya. Untuk yang di titik P fasenya itu sama dengan 3, 4 dikurangi 1. Seperti itu. Nanti coba kita lihat lagi soal yang lain. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini secara umum untuk persamaan getarannya. Jadi Y itu positif negatif A sin 2pi T per ini, ya ini adalah ditambah plus minus X dibagi dengan lambda, atau yang ini kita sebut dengan V ini, fasenya itu. Nah, ini tanda min plus itu, kalau plus itu ini berarti arah mulai naik, lalu yang ini mulai turun. Kalau negatif berarti arah awal gelombangnya itu berarti turun, arah ininya naik begitu. Kemudian untuk perambatannya, kalau ke kanan itu nanti kita pakai negatif, kalau merambatnya ke kiri nanti kita pakai positif. Untuk persamaan gelombang secara umum. Nah, ini untuk mencari V tadi. V sama dengan Y aksen atau dy per dt berarti sama dengan omega A cos. Ini kalau dalam bentuk omega T dikurang Kx, kalau ini minus berarti dia berambat ke kanan. Lalu ini plus berarti naik, jadi naik ke kanan gitu. Seperti itu. Maka Vp-nya pada ini. V di titik P. Ya, kecepatan sesaat di titik tertentu. Nah, ini untuk percepatannya tadi. Percepatan itu sama dengan V aksen. Berarti sama dengan min omega A sin ini, atau sama dengan minus omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, ini. Ini untuk sudut fasenya ya. Sudut fase itu adalah theta untuk di titik tertentu ya. Ini kan dari titik A sampai di titik B. Kita mau cari berapa beda fasenya. Beda fase itu adalah delta V ini. Jadi fasenya untuk di titik P itu sama dengan ini. T per T besar dikurangi X per lambda. Nah, ini sama saja dengan theta ya, atau sudut fase itu kita bagi dengan 2pi. Jadi sudut fase itu sama saja dengan fase dikalikan dengan 2pi. Udah ada jenis. Nah, ini tuh. Jadi di sini kamu ingat rumusnya theta, ini berarti sama dengan V dikalikan dengan 2pi, atau fase itu berarti sama dengan theta dibagi dengan 2pi. Jadi kalau fase di titik P atau fase di titik A atau di B sama aja sih, berarti sama dengan theta di P dibagi dengan 2pi. Nah, untuk fase di A berarti nanti sama saja dengan theta di A, ini kita bagi dengan 2pi. Untuk fase di B berarti sama dengan theta B dibagi dengan 2pi. Nah, beda fase itu berarti deltanya. Delta V itu berarti sama dengan theta B dikurangi dengan ini ya. Nah, VB dikurangi VA. Nah, hasilnya adalah sama dengan minus delta X dibagi lambda. Min delta X dibagi lambda ini kan ya, sama dengan min delta X, berarti jarak antara keduanya itu berapa? Delta X-nya berapa? Jadi kalau kita mau cari delta X-nya untuk di sini berarti ini. Dari ke sini, ini ke sini. Ini berarti sama dengan delta X gitu. Ya, jadi yang delta X itu dari sini ke sini. Untuk ini beda fase jarak antara titik A dengan titik B gitu. Jadi ini adalah delta X-nya. Jadi untuk beda fasenya itu sama saja dengan minus dari delta X dibagi dengan lambda. Gitu, ya. Jadi dari sini minus dari XP dikurangi XA. XP itu jarak dari titik O ke titik B, kemudian XA dari titik O ke titik A. Dibagi dengan lambdanya. Seperti itu. Itu untuk beda fasenya ya. Jadi ada sudut fase, ada fase gelombang, kemudian ada beda fase. Nah, ini untuk gelombang stasioner nih. Ya, gelombang stasioner ini yang mulai bertindihan ya, kemudian di sini bertindihan sempurna. Ini pakai selingki sih, kita harus pakai selingki. Lalu ini kalau ada yang saling menjauh ini ya, saling menjauh. Nah, ini stasioner pada ujung tetap. Jadi di ujung tetap itu yang di sini. Kalau untuk ujung tetap dengan ujung bebas itu bedanya gini. Jadi kalau ujung tetap, di sini tetap gitu.
Jadi ada gelombang datang dan ada gelombang mantul gitu. Gelombang datang itu arahnya ke sana. Jadi ingat apa ini Y1 yang mantulnya ke sana. Y2. Nah, kuncinya apa? Pada saat sampai di sini, jadi misalnya ini adalah bentuknya seperti ini, kalau dia tetap, dia kan nggak bisa tarik turun. Maka ini akan kembali lagi turun ke bawah, begitu. Jadi ini berarti stasionernya itu sudah digabung antara gelombang satu dengan gelombang datang dengan gelombang mantulnya itu tergabung jadi satu. Nah ini ujung tetap di sini berarti ini akan timbul simpul yang pertama, yang ini adalah simpul yang kedua, berikutnya di sini adalah simpul yang ketiga dan seterusnya itu untuk ujung tetap. Nah titik yang ini berarti itu adalah titik perut nih, titik perut satu. Kemudian berikutnya nih kalau kita gambar lagi seperti ini, maka di sini adalah titik perut yang kedua. Sekarang kalau dari ujung yang terikat ini ya, kita mau menentukan persamaan simpul dan perutnya, ya X simpul atau X perutnya, kita lihat ini jaraknya dulu. Dari simpul perut ke perut pertama dari titik terikat dan perut keduanya. Kemudian bedanya gitu. Bedanya dari perut ke perut. Hari ini yang untuk perut 2 berarti ya. Nah, ini perut 2 berarti dari sini sampai sini. Ini perut 2. Ya. Jadi ini adalah X perut 2. Yang ini adalah X perut 1. Kalau ini simpul 1. Kalau dari sini ke sini berarti ini adalah simpul 2. Ini simpul 2. S2. Ya, XS2. XS2. Nah, sekarang dari simpul 1 ke simpul 2. Ya. X simpul 1 sama dengan 0 dari titik ini toh. Kemudian X simpul 2 sama dengan berapa? Jaraknya di sini. Kalau dari sini ke sini kan satu gelombang. Berarti di ke sini berapa? Setengah gelombang. Maka ini sama dengan 1/2 lambda. Terus di simpul 3. Simpul 3 berarti dari ini ke sini nih. Berarti berapa? Satu gelombang kan? Berarti ini X simpul 3 ini sama saja dengan 2/2 lambda kan? Ya. Nah, sekarang jarak antara simpul 1 ke simpul berikutnya ini sama dengan berapa? 1/2 lambda kan? Ini ke sini berapa? 1/2 lambda. Berarti rumus untuk simpulnya X simpul ke N itu sama saja kelipatan dari apa? Setengah lambda. Tetapi untuk simpul pertama itu kan mulai di angka 0. Nah, supaya kita kasih masuk angka 1 dan hasilnya sama dengan 0, kira-kira persamaannya jadi apa di sini? Ini kita kalikan dengan setengah lambda. Yang jelas ini harus sama dengan 0. Tapi ada angka satunya gitu. Berarti harus apa? Nggak bisa, harus ada N-nya, ada perubahan N-nya. Kalau misalnya langsung ini boleh sih ya, X simpul ke N itu sama dengan N dikalikan lambda boleh, tetapi syaratnya di sini N-nya kan mulai angka 0 kan. 0, 1, 2, dan seterusnya kan. Berarti yang ini adalah simpul 1 ya. Itu simpul 1, kemudian berikutnya yang N sama dengan 0, 1, 2, 3 kan. Ini berarti simpul 1, yang ini simpul 2, yang ini simpul 3. Boleh, nggak ada masalah. Tetapi sekarang kita mau misalnya N-nya mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kita harus bikin persamaan di sini. Supaya sama dengan 0 itu harus diapain? Harus pakai angka berapa ini kira-kira? Kalau pakai 2N dikurang 1, bisa enggak? 2 kali 1 dikurang 1. Nggak bisa 0. Oh, nggak bisa. Berarti kita menggunakan apa? Bisa pakai apa? N? Iya, N dikurang 1. Berarti ini X, S ke N. Berarti sama saja N dikurang 1. Kita kalikan dengan 1/2 lambda. Maka ini boleh N-nya mulai sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kelipatan daripada setengah lambda. N dikurang 1 dikalikan setengah lambda. Boleh juga kita langsung N kali setengah lambda boleh. Nggak apa-apa ya. Ini N kali lambda per 2 atau setengah lambda. Itu untuk menentukan rumus simpulnya. Nah, sekarang untuk menentukan rumus perut. Perut 1 tadi sama dengan apa? X perut. Perut 1. Berapa? 1/4 lambda. Oke ya. Jadi perut 1 sama dengan 1/4 lambda. P1 sama dengan 1/4 lambda. Lalu P2 sama dengan berapa? Bedanya dari sini ke sini kan setengah nih.
atau 2/4 kan, 2/4 lambda. Yang ini tadi 1/4 lambda. Berarti berapa? 3/4 lambda. Lalu berarti perut ketiga tambah lagi 2/4, maka jadi 5/4 lambda. Ada sesuatu yang khusus nih, per 4/4/4. Berarti X perut ke N ini adalah dikalikan dengan apa? 1/4 lambda. Tetapi di sini bilangannya kamu lihat. Dari angka 1, kemudian ke angka 3, kemudian ke angka 5. Yang ini adalah P1, ini P2, P3. Kira-kira kita menggunakan apa di sini? Supaya ganjil. Ini kan angka ganjil kan? Berarti kita menggunakan, boleh pakai ini enggak? 2N kurang 1. 2 kali 1 dikurang 1, 1/4 kan? 1 kan? Lalu 2 kali 2 dikurang 1, 3 kan? 2 kali 3 dikurang 1, 5. Oh, berarti kelipatan ganjil dari 1/4 lambda, atau boleh kita tulis 2N dikurangi 1 dikalikan 1/4 lambda. Seperti itu. Jadi kelipatan ganjil dari 1/4 lambda ini untuk ujung bebas. Nah, untuk ujung bebas. Ujung tetap. Kalau ujung bebas lain lagi ceritanya nanti. Di ujung bebas, ya, kalau di ujung bebas, kita ke bagian berikutnya dulu. Nah, ini ada Y1, ada Y2. Jadi untuk superposisi itu nanti persamaan gelombangnya itu digabung. Digabung kalian menggunakan ini. Penggabungan jadi gelombang superposisinya itu nanti Y superposisi itu sama saja dengan gelombang pantul ditambah dengan gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul. Jadi nanti ini harus dimasukkan tuh. Jadi min A sin apa ini ditambah ini, nah itu nanti kamu harus operasikan. Kalau Y1 ditambah Y2 A-nya sama kan? Nah, sin A ditambah dengan sin B sama dengan apa? Itu kita operasikan menggunakan persamaan trigonometri, identitas trigonometri gitu. Nah, tapi kalau kita mau turunkan kan jadi lama sekali gitu ya. Nah, ini ya. Jadi akhirnya persamaan superposisinya daripada gelombang superposisi itu adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T, ini untuk ujung tetap. Ya. Jadi yang ini 2A sin KX yang berubah. Nah, yang ini kan nilainya tetap nih. Ini tetap nilainya, tetap tidak berubah. Tapi yang berubah yang ini. Jadi persamaan ini akan berubah di sini terhadap waktu. Maka yang ini kita namakan dengan amplitude daripada superposisi. Ya, amplitude superposisi. Jadi amplitude superposisinya itu adalah 2A sin KX. Jadi ini gelombang datang lalu ini mantul ke sana gitu. Y1, Y2. Nah, ini amplitude superposisinya sama dengan ini. Di mana nilai daripada K itu sama saja dengan 2pi dibagi dengan lambda. Dibagi dengan panjang gelombang. Lalu omega tetap sama dengan 2πf atau sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Nah, nanti untuk ujung bebas itu terbalik di sini. Jadi nanti di sini adalah cos kx sin omega t. Itu bedanya. Itu antara ujung tetap dengan ujung bebas. Seperti itu sih. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan adalah kecepatan kecepatan jarak dulu. Oh, ditanyakan berapa kecepatannya kalau dari sini ya, berapa kecepatan. Misalnya diketahui ada persamaan gelombang superposisi itu Y sama dengan misalnya 2 sin 2pi per 5x cos 4pi T gitu. Nah, ini berarti K. Maka ini K sama dengan apa? 2pi per 5. Nah, K itu kan sama dengan 2pi per lambda kan? Berarti lambdanya berapa? 5. Nah, kemudian cos omega T sama dengan cos 4pi T. Berarti omega sama dengan 4pi. Kalau omega sama dengan 4pi, ini kan sama saja apa? 2πf kan? Berarti F-nya sama dengan apa? 4pi dibagi dengan 2pi berarti sama dengan 2. Jadi kalau ditanyakan kecepatan saja, kecepatannya ya, V-nya berarti kita langsung pakai F dikalikan dengan lambda. Tetapi kalau misalnya kecepatan sesaat pada saat T sama dengan sekian, maka kita harus menurunkan ini. Harus kita turunkan itu, ya. Harus kita turunkan untuk cari V-nya gitu. Cari V-nya berarti kamu turunkan. Nah, persamaan kan ini ya, persamaannya. Ini Y-nya sama dengan ini. Berarti untuk V-nya berarti apa sama dengan apa? Y aksen kan? Nah, ini sin KX cos omega T turunannya sama dengan apa? Nah, ini jadi berarti D per DT dari
2A sin KX cos omega T. Tapi ini kan per T. Berarti yang ini kan tetap. Gak ada masalah. Lalu untuk cos omega T turunnya apa tadi? Minus ya? Min omega sin ya. Nah, berarti jadi apa? Minus 2 omega A sin KX tetap ya. Berarti ini sin daripada omega T. Nah, ini untuk persamaan kecepatan sesaatnya. Lalu kalau kita mencari percepatan sesaatnya, ini berarti sama dengan V aksen. V aksen berarti turunan daripada sin omega T sama dengan apa? Omega cos ya. Maka ini jadi minus 2 omega kuadrat A, tetap di sini adalah sin KX dikalikan dengan apa? Cos daripada omega T gitu. Seperti itu. Nah, yang ini omega A 2 omega A sin KX cos omega T itu kan sama dengan apa? Sama dengan Y kan? Jadi ini sama saja dengan apa? Minus omega kuadrat daripada Y juga. Itu persamaannya. Ini untuk gelombang superposisinya. Oke? Bisa? Nah, turunkan di sini. Nah, yang ini tadi nih, letak simpul dan perutnya ini untuk ujung tetap ya. Jadi untuk x ke n-nya untuk simpul ada di sini nih. Boleh menggunakan 2n dikalikan lambda per 4 boleh. Tapi kita pakai yang tadi juga boleh, nggak ada masalah. Jadi ini nggak mutlak ini. Kalau kita mau pakai 2n plus 1 boleh, tapi ini n-nya mulai dari 0. Jadi boleh aja. Jadi yang tadi punya toh yang kita turunkan tadi. Nah, ini ya. Jadi tadi kan X simpul 1 sama dengan 0 ya. Kemudian X simpul 2 sama dengan berapa? Setengah lambda kan. Jadi tadi kan kita untuk X simpul ke N kita menggunakan apa? Nah, pakai apa tadi? N dikurang 1 ya. N min 1 dikalikan dengan 1/2 lambda. Boleh, nggak apa-apa. Mau pakai ini juga boleh gitu loh. Nah, kemudian untuk X perut 1 tadi sama dengan apa? 1/4 lambda. Kemudian X perut 2 itu sama dengan berapa? 3/4 lambda. Ini juga boleh kamu menggunakan X perut KN itu sama saja dengan 2N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Nah, untuk yang ini nih, N ditambah 1. N ditambah 1, 0 ditambah 1 berarti ke 1 gitu loh. Bisa pakai ini, cuman Ibu nggak suka pakai ini, ribet gitu loh. Ribet, jadi Ibu lebih senang pakai ini, kita tentukan sendiri seperti itu. Nah, nanti kalau ujung bebas tinggal dibalik. Yang ini adalah untuk X simpul ke N untuk ujung bebas. Yang ini adalah X untuk perut ke N untuk ujung bebas. Ini kalau ujung tetap. Jadi untuk bebas tinggal terbalik saja. Ya. Nah, tapi kan ini kan dari ujungnya. Kalau misalnya ditanyakan dari sumber getaran, nah dari sumber getaran ini kan L, misalnya panjang talinya adalah L. Jadi kalau misalnya X simpul ke 1 dari ujung getaran, berarti ini sama saja dengan L dikurangi dengan ini X simpul 1. X simpul 1 gitu. Dari ujung getaran. Kalau dari ujung terikatnya ya seperti itu. Biasanya ada pertanyaan seperti itu, jadi kita harus pintar-pintar membaca soal dengan teliti. Nah, ini yang ujung bebas punya. Jadi persamaan ujung bebas, Y-nya itu sama dengan 2A cos KX sin omega T. Terbalik tadi. Yang tetap kan sin KX cos omega T. Jadi hanya berpindah ini aja. Ini dari ini. Y1-nya sama dengan ini, Y2-nya sama dengan ini. Superposisi itu Y1 ditambah Y2. Nanti kamu kasih masuk, ya ini kembali lagi di identitas trigonometrinya. Sin A ditambah sin B sama dengan apa? Nah, A-nya itu adalah min KX min omega T, B-nya min KX min omega T juga. Akhirnya dapat persamaan ini. Amplitude superposisi untuk ujung bebas itu adalah 2A cos KX. Ini kan yang tidak berubah ini. 2A cos KX tidak berubah. Yang berubah adalah sin omega T-nya itu. Seperti itu. Nah, ini persamaannya. Baku terbalik tuh dengan yang tadi ya. Jadi untuk yang ujung bebas ini, kita ulang kembali di sini ya. Di ujung bebas. Di ujung bebas ini kan perut 1. Jadi perut 1 sama dengan 0. X perut 1. Lalu X perut 2 itu sama dengan apa? Setengah lambda. Berarti untuk X perut ke N, ini kan kelipatan daripada setengah lambda kan. Jadi N dikurangi 1 dikalikan dengan setengah lambda. Lalu untuk yang simpul 1, X simpul 1 sama dengan 1/4 lambda. X simpul 2 sama dengan 3/4 lambda.
Jadi X per root ke N itu kelipatan ganjil daripada 1/4 lambda. Nah, di sini sama dengan apa? 2N dikurangi dengan 1. Seperti itu ya. Nah, terserah. Nanti kamu mau hafalin yang ini boleh, mau ini juga boleh. Tidak ada masalah. Tapi Ibu lebih senang apa? Gambar. Karena dengan gambar, kita nggak perlu repot-repot memasukkan ke dalam persamaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu gambar, oh ini 1/4, berikutnya 3/4. Jadi kamu tinggal hitung. Misalnya X per root ke 6. 1/4, X simpul ke 6 ya. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, oh 11/4. Nah itu lebih cepat gitu lah. Seperti itu. Jadi ingat itu aja. Oke. Saya. Nah, ini gejala-gejala gelombang sih. Ya. Nah, ini apa pemantulan gelombang. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Ini ada alat yang kita ini. Jadi kalau kita kasih usikan di sini, nanti yang mantul tergantung nanti bentuk pantulannya seperti apa. Ini kalau gelombang biasa ini kita akan melihat seperti ini di layar di bawahnya. Ya pola daripada layarnya. Jarak dari sini ke sini. Ya ini kalau bukit ke bukit. Jadi ini bukit, 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 bukit. Berarti ini dari sini ke sini itu sama dengan apa? Dari ujung ke puncak ke puncak. Lambda ya panjang gelombang. Ini kita menggunakan namanya tangki riak untuk percobaannya. Nah ini ya jadi dari puncak ke puncak ini. Jadi kalau kita menjatuhkan sesuatu pada permukaan air itu kan akan timbul. Kamu pernah lemparin kolam enggak pakai batu? Ya, itu kan ada timbul se gitu kan? Ya itu adalah riak-riak gelombangnya ini yang muncul itu adalah bukit gelombangnya. Jadi bukit gelombangnya, ini bukit gelombangnya, puncak-puncaknya gitu loh. Kalau misalnya kamu pergi di laut itu ya, ada gabus, dia naik, lalu nanti naik lagi. Nah itu berarti pas muncul ini dengan muncul yang berikutnya gabusnya, itu adalah panjang gelombangnya, jaraknya. Waktunya berarti itu adalah periodenya, gitu. Seperti itu. Seperti itu untuk apa? Kalau kita menimbulkan riak gelombang ya. Oke. Jadi ini jaraknya, ini ada jarak antar garis 1 dengan garis 2-nya yang tergambar di layar apa tayangannya ada di bawah, itu berarti ini adalah panjang gelombangnya. Nah, pemantulan gelombang tetap berlaku hukum pemantulan ya. Pemantulan sendiri tetap berlaku di mana gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar, kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul juga. Seperti itu. Nah, ini kalau ada permukaannya datar, kita menimbulkan gelombang di sini maka dia akan mantul seperti itu. Nah, nanti gelombang datang dengan gelombang pantul disatukan, itu yang kita namakan dengan gelombang superposisi. Ini kalau dibelokkan ya. Jadi misalnya dari satu medium ke medium yang berbeda. Misalnya di sini adalah air laut, yang di sini adalah air tawar. Nah, antara air laut dan air tawar itu ada batasannya di sini, ada celahnya. Jadi mediumnya berbeda, ada yang lebih rapat, ada yang kurang rapat. Kalau dari laut ke tawar berarti dari lebih rapat menuju ke kurang rapat. Kalau dari lebih rapat menuju kurang rapat ya tetap pembelokannya itu berarti dia akan menjauhi normal. Tetapi kalau dari air tawar menuju ke air laut, berarti dari kurang rapat ke rapat, maka dia akan mendekati garis normal. Itu tetap berlaku hukum pembiasan ya. Berlaku. Jadi tetap juga berlaku rumus pembiasan di mana sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Nah, di mana? Di medium 1 cepat rambatnya adalah V1, di medium 2 itu cepat rambatnya adalah V2. Jadi sin I per sin R itu sama saja V1 dibagi dengan V2 seperti itu. Tetap berlaku. Ini contoh ini kalau ada apa namanya celahnya di sini. Jadi ini ada gelombang datang, kemudian memasuki celah gelombang berikutnya yang dibelokkan ini. Nah, ini kalau makin sempit ini bentuknya seperti ini. Kita bisa amati. Nah, ini tentang difraksi gelombang ya. Difraksi gelombang atau lenturan gelombang. Nah, ini interferensi tadi. Ini ada gelombang datang, ada gelombang mantul seperti ini bentuknya ini, kemudian digabung jadi satu. Nah, inilah yang jadi superposisi seperti itu. Kalau kita satukan dalam bentuk satu gambar, ini akan seperti ini. Jadi ada yang saling menghilangkan dan ada juga yang saling menguatkan. Jadi ini untuk yang destruktif itu saling melemahkan, yang ini adalah konstruktif dari tambah kuat. Yang ini jadi lemah di sini. Ini karena amplitudonya sama, frekuensinya sama, arah gelombangnya berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, berarti saling menghilangkan, maka superposisinya sama dengan ini. Tetapi untuk yang di sini, ya,
Ini sama-sama naik nih. Dengan amplitudo yang sama, berarti amplitudonya jadi lebih besar. Nah, ini yang konstruktif, saling menguatkan. Yang ini yang destruktif atau interferensi yang destruktif, itu berarti gabungan yang saling melemahkan. Nah, kemudian ini adalah ada dua sumber ya, ada sumber. Jadi ini menimbulkan gelombang satu, ini gelombang kedua yang koheren, artinya berarti sama ya, fasenya sama, amplitudonya sama, frekuensinya sama. Ini gabungannya. Itu kita gabungkan. Nah, kemudian ada polarisasi juga. Polarisasi ini berarti ada pelemahan di sini ya. Nah, ini melalui sebuah celah nih, melalui sebuah celah gelombang terpolarisasi. Nah, tergantung juga arah polarisasinya kemana, lalu bentuknya seperti apa. Ini kalau bentuk celahnya seperti ini, maka ini akan keluar, ya. Kemudian kalau bentuknya ini, gambarnya akan seperti ini. Arah polarisasi. Oke, habis tentang gelombang. Oke, sekarang kita ke sini nah, ada latihan soal-soal tentang gelombang yang tadi. Nah, ini. Kali ini gampang ya. Pernyataan mana yang benar? Nih, dari Y sama dengan 0,04 sin omega T. Ini kan Y sama dengan apa? A sin omega T. Berarti amplitudo sama dengan 0,04. Lalu omega berarti sama dengan 5P. 2PF kan sama dengan 5P, ya kan? Berarti F-nya sama dengan 5/2. Nah, sudah dapat nih. Jadi kalau misalnya yang betul mana? 5/2 2,5 benar ya? Ini betul kan ya? Nah, biasanya kalau sudah 1/2 benar, itu yang 3 benar. Tapi celakanya kalau ini juga benar gitu loh. Nah, untuk yang ini kan kamu bisa cek fase tadi sama dengan apa? T dibagi dengan periode kan. Nah, ini kan frekuensi. Frekuensinya sama dengan 5/2. Berarti periodenya kan sama dengan 2/5 kan. Nah, ini boleh juga sama dengan T dikalikan dengan frekuensi supaya langsung gitu loh. Pada saat 2,5 skon, berarti ini 1/2 dikalikan dengan 2/5. 1/2 dikalikan dengan 2/5, berarti berapa? 1/5 kan? 1/5. Nah, apakah sudut fasenya sama dengan ini? Sudut fase itu kan theta. Theta itu sama dengan V dikalikan dengan 2Pi kan? Berarti 1/5 dikalikan dengan 2Pi. Berarti sama dengan berapa? 2/5 Pi. Pi itu kan 180. 2/5 dikalikan 180. Berikan berapa? Ini sama dengan 16 kan? 16 harusnya sama dengan 32 kan? 180 bagi 5, 16. Salah. 30. Cocok ya? 32. 32. Yo, ini yang 32 ini. Ini dengan ini 32, bukan 16, salah. 32 kan? Ya. Iya atau ya? Atau salah? Oh, 36. 36 kali 2. Berarti sama dengan berapa? 72. Berarti yang keempat ini salah. Nah, kenapa? Ini enggak salah ya, Kak. Ini frekuensi harusnya. Tunggu dulu. Oh, 5/2 nih? Yo. Sorry, tunggu. Thank you. Mana? Oke, berarti ini ada kesalahan di sini ya. Oke. Terlalu cepat toh. Ini kan 1/2, frekuensi 5/2 ya. 5/2 berarti sama dengan 5/4. Kalau begitu, ini V-nya, jadi kalau theta sama dengan T dikalikan dengan 2Pi dikalikan dengan V kan. Berarti 2Pi dikalikan dengan tunggu sebentar. Dikalikan dengan V-nya. Ini kan baru cari beda fase 5/4 ya. Pi kali 2Pi berarti 5/4. Ini berarti 2. Jadi sama dengan 5/2 Pi kan. 5/2 Pi berarti 5 atau sama dengan berapa? 2 Pi dikalikan ditambah dengan 1/2 Pi ya. 1/2 Pi kan berarti sama dengan berapa? 90 derajat. Berarti ini salah. Gitu. Simpangan. Nah, ini ya berarti kita tinggal kasih masuk aja simpangan pada saat T sama dengan 1/4. T sama dengan 1/4. Nah, ini berarti kita masuk sini. Jadi sama dengan 0,04 dikalikan sin dari
5pi dikalikan 1/4 kan? Berarti sama saja dengan 0,04 sin dari 5 kali 180 dibagi dengan 4. Berapa ini? Berapa? 0,04 sin dari 180 dikurangi ditambah 180 dibagi 4. 180 bagi 4 kan 45 ya? Ya kan? 45 kan? Nah, sin 180 ini kan berarti kuadran berapa? Kuadran 3 kan? Kuadran 3 nilai sin kan negatif. Berarti sama saja dengan minus 0,04 sin daripada 45. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Berarti min 0,04 dikalikan 1/2 akar 2. Maka sama dengan min 0,02 akar 2. Berarti ini benar. Nah, kalau sudah 1, 2, 3 benar, kita harus cek yang 4-nya gitu. Tapi sebetulnya nggak usah untuk mempercepat, kamu cek 1, 2, dan 4 aja. Jadi kalau 4 salah, berarti 1, 2, 3 benar. Nggak perlu dicek lagi yang nomor 3-nya. Itu kalau yang pakai 1, 2, 3 gitu. Caranya untuk cepatnya gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Mana lagi? Ini apa ini? Nah, ini. Pada saat simpangan nih, itu soal yang tadi itu. Soal nomor amplitudo sebuah gelombang partikel bergerak dengan amplitudo. Amplitudo kan A. A sama dengan 13 cm. Periode T sama dengan 0,1 pi sekon ya. Kemudian kecepatan partikel pada saat simpangan 5. Y sama dengan 5. Kita mau cari V-nya sama dengan berapa? Kita menggunakan ini. Y itu kan sama saja dengan A sin omega dikalikan T kan. Ini Y-nya sama dengan 5. Kemudian ini adalah 13 sin omega T. Berarti di sini sin omega T-nya sama saja dengan 5/13. Kita nggak perlu cari sudutnya berapa. Kamu ingat aja, sin alfa itu kan sama dengan apa? Samping dibagi miring atau demi atau demi, berarti depan dibagi dengan miring kan. Ini sama dengan 5/12 per 13. Trigonometrinya berarti kalau cos alfa kan samping dibagi dengan miring kan. Nah, 5/13 Pitagorasnya kan 5, 12, 13 kan. Ya kan? Berarti ini sama dengan 12/13. Nah, udah ketemu itu, sudah ketemu ini. Terus omeganya itu kan sama dengan apa? Omega itu kan sama dengan 2pi F kan? Atau sama dengan 2pi per T ya, per T. Jadi omeganya sama dengan 2pi dibagi dengan 0,1 pi. Pi-nya hilang, berarti sama dengan 20 radian per sekon. Nah, V itu kan sama dengan apa? Omega A cos omega T kan? Yang ini kan udah dapat tuh. 12/13. Omeganya berapa? 20. Amplitudonya berapa? 13. 20 kali 13. Sama dengan berapa? Atau ini kan bisa coret nih. 13 dan 13 coret kan? 20 kali 12. 240. Ya, gitu. Tapi ini apa nih? Sentimeter kan? Berarti ini meter per sekon. Ini kan jadi berarti dalam sentimeter kan? Jadi kalau dalam meter berarti jadi 2,6. Ya, seperti itu. Itu kita harus lincah, itu harus pintar-pintar ya. Jadi jangan gimana nih, kita nggak perlu dikasihkan contoh soalnya misalnya. Ya harus apa yang bisa kita tuliskan itu aja. Lagi sama ini ya. Kecepatan benda pada saat bergerak harmonik pada saat setengah dari kecepatan maksimumnya. Bila amplitudonya A, maka besar simpangannya sama dengan berapa? Nah, berarti apa? Pakai apa ya? Jadi kuncinya kan di sini. Kecepatannya pada saat setengah kecepatan maksimum, berarti VT-nya ini kan sama dengan 1/2 Vm kan. Nah, berarti VT itu rumusnya sama dengan apa? Omega A cos omega T kan, ya kan? Nah, VT ini kan omega A itu kan sama dengan Vm kan, ya tuh ya. Ini kan Vm nih, ini sama aja dengan Vm cos omega T.
Nah, ini sama dengan 1/2 Vm. Jadi jangan dipusingkan. Vm-nya hilang, maka cos omega T sama dengan 1/2. Sin omega T berarti sama dengan berapa? Yuk. Sin omega T. Ini setengah ini kan berarti sudutnya berapa? 60 derajat kan? Ya, atau 1/2 akar 3. Ini kan 1/2. Ini kan cos kan samping miring, ya kan? Berarti kalau sin kan depan miring, miring kan? Berarti ini per 2 kan? 2 pangkat 2 kurang 1. Akar 3. Berarti setengah akar 3. Ini sinnya. Atau ya kamu ini, kan hafal nih. Kalau setengah, itu berarti kan sudutnya sama dengan 60 derajat kan? Yang tetanya kan? Ya udah. Kalau udah teta 60 derajat, berarti sinnya berarti setengah akar 3. Nah, sekarang perbedaan simpangannya. Y-nya sama dibandingkan dengan amplitudonya. Y itu kan sama dengan YM sin omega T kan? Jadi dibandingkan dengan amplitudo, maka Y dibagi dengan YM. Itu sama saja dengan sin omega T. Jadi sama dengan langsung 1/2 akar 3. Karena kita perbandingan sini. Per amplitudonya. Begitu. Oke? Bisa? Salah. Ya. Yang lain-lain sih, nah ini sama ya, nanti kamu belajar lah. Energi ini kalau cari energinya ya, energinya. Ini masih yang biasa ini. Ada si rumusnya. Nah, habis di sini. Yang lainnya ini sudah ada penyelesaiannya, cuman itu belum bikin, tidak dituntaskan. Yang ini. Ya ini berarti persamanya dalam bentuk apa? Y sama dengan A sin daripada omega T dikurangi dengan Kx. Gitu. Nah, tinggal kamu kasih masuk. Ini kasih masuk, ini kasih masuk. Berarti sama dengan 10 sin dari berapa? 0,4 pi T dikurangi 10,5 pi X. Jadi ini adalah omega, yang ini berarti adalah gamma. Gitu. Periode kan hubungannya dengan omega, ya kan? 2 pi F sama dengan omega kan? Atau 2 pi per T sama dengan omega. Berarti T sama dengan 2 pi dibagi dengan omega. Nanti sama dengan 2 pi dibagi 0,4 pi. Sama dengan berapa? 20 per 4 sama dengan 5. Ya, gitu. Kalau misalnya yang ditanyakan berapa kafenya, bukan pada saat T sama dengan sekian, berarti kamu harus cari ini dulu. K sama dengan apa? 10,5 pi. K itu kan sama dengan 2 pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2 pi dibagi dengan K. Jadi sama dengan 2 pi dibagi dengan 21 per 2 ya, per 2 pi. Berarti sama dengan 4 per 21. Jadi kalau nanti yang ditanyakan itu adalah kecepatannya, kamu langsung F kali lambda atau sama dengan lambda dibagi periode. Berarti sama dengan berapa? 4 per 21 dikalikan dengan periodenya 5 ya. Dibagi 5 berarti 1 per 5. Sama dengan 4 per 105. Gitu ya. So easy gitu. Ya. Oke, mana ini apa? Nih. Yo. Oh, ini gampang. Kalau di antara dua puncak itu kan gampang sekali. SMP nih. Kalau di antara dua puncak, berarti dari puncak ke puncak kan? Kalau dari puncak ke puncak berarti apa? Ini kan gelombangnya berarti gini. Ya. Ini puncak, ini puncak. Yang ini sama dengan 5 meter. Oh, berarti ini lambda. Udah dapat.
ya, mencapai jarak apa ini, waktu sama dengan berapa, ya udah ini kan S-nya yang ditempuh kan, berarti S dibagi dengan lambda ini berarti sama dengan time, jarak dibagi ini, jadi kan begitu. Ada berapa gelombang gitu. Oh ini N, sorry bukan T ya. Jadi untuk cari waktunya berarti ini kan sama dengan N nih, bukan T. Jadi S dibagi lambda itu sama dengan N. Jadi untuk T itu berarti sama dengan N dikalikan dengan periode. Periodenya 3 sekon ini. Jadi N-nya di sini kan berarti sama dengan 10 dibagi 5 ya. Sama dengan 2 kan? Ya, 2. Berarti ini sama dengan 2 dikalikan dengan 3 sekon sama dengan 6 sekon. Gitu tuh. Oh, ini sama Mi yang tadi. Sama, ini tinggal dikasih masuk, cari frekuensi dan lain sebagainya. Wow, ini cari persamaan ya, cari persamaan ke arah positif ya. Nah, yang ini berarti kamu tinggal cari sini jarak untuk lambdanya kan berarti ini X ya, berarti lambdanya sama dengan 4. Nanti kamu cari ini lambdanya berapa, frekuensinya berapa. Lalu ini berapa skon, ini amplitudenya 0,5. Periodenya 2 skon. Jadi kalau mencari persamaan gelombangnya, ini kan arahnya ke atas, berarti amplitudenya positif kan. Ini ke sini, berarti ini min Kx. Berarti Y-nya sama dengan A sin daripada omega T dikurangi dengan Kx. Sisa cari omeganya. Omega 2pi per periode, berarti sama dengan 2pi per 2, maka sama dengan Pi kan. K sama dengan 2pi dibagi lambda. Lambdanya 4, berarti sama dengan 2pi per 4, berarti sama dengan 1 per 2 pi atau sama dengan 0,5 pi ya. Oke. Jadi kalau masuk sini berarti Y sama dengan 0,5 sin dari pt dikurangi dengan 0,5 pi x. Kalau pi-nya keluar berarti sama dengan 0,5 sin pi dikalikan t dikurangi 0,5 x. Kalau yang di sini keluarnya adalah sin daripada 2 pi, berarti di sini harus 1 per 2 t atau t per 2, berarti ini sama dengan dikurangi dengan x per 4 ya. Ya, seperti itu. Nah, ini tergantung nanti ujung tetap atau ujung bebas gitu. Merapat ke kanan, jarak AB sama dengan berapa, nanti ya kasih masuk nanti. Nah ini, yang ini. Y sama dengan apa nih? Cos Kx sin omega T. Yo. Kalau tetap apa? Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ini adalah tetap. Ya. Kemudian kalau Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, berarti ini bebas. Ya. Nah, yang ini berarti apa? Ujung tetap. Oke, berarti ini sama dengan cos bebas ya. Ini kan 2A cos Kx sin omega T ya. Berarti K-nya sama dengan 5pi kan. Lalu omeganya sama dengan 10pi. 2 amplitudo sama dengan 0,2. Berarti amplitudo sama dengan 0,1. Oke, amplitudenya 0,1. K-nya sama dengan ini. Nah, K itu kan sama dengan 2pi per lambda kan? Ya. Nah, yang ditanyakan kita belum tahu apa gitu loh. Jadi dari ini kamu sudah bisa cari sih sebetulnya. Jadi nanti kalau kita mau apa yang mau dicari biasanya sudah ada gitu. Ini K sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi dibagi K. Berarti sama dengan 2pi dibagi dengan 5pi. Maka sama dengan 0,4 kan? Ya. Lalu omega sama dengan 2pi. Kalau F berarti sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Berarti sama dengan 10pi dibagi dengan 2pi. Maka sama dengan 5 Hz ya. Ya, sekarang kita mau lihat apa yang ditanyakan. Jadi dari soal itu kita bisa sudah mencari dulu apa yang bisa kita cari gitu. Supaya kita nggak kesulitan. Nah, sekarang apa dicari?
jarak antara perut dan simpul yang berturutan. Perut dan simpul yang berturutan. Tadi kan ujung bebas ya? Ujung bebas. Ujungnya bebas nih. Kalau bebas, di sini ya. Nah, kalau ujung bebas, tuh, ini jatuhnya ada di sini, dia akan turun ke sini. Itu kalau ujung bebas. Seperti ini. Ini adalah perut. Yang ini adalah simpul. Jarak perut dan simpul yang berturutan. Ini apa? 1/4 lambda. Lambdanya kamu udah dapat belum? Udah kan? Lambdanya udah dapat. Berarti untuk yang persamaan 1 harusnya sama dengan berapa? 0,4 dibagi dengan dikalikan 1/4. 0,1. Oh, ini berarti benar. Frekuensi sama dengan 10 Hz. Kita ketemu berapa? 5. Nah, ini pertanyaan begini itu biasanya 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar. Nah, ini kalau sudah 1, 2 salah, pasti 3 benar. Gitu. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Seperti itu. Dan 3 apa ini? Panjang gelombang. Lambda. Oh, ada, udah dapat kan? Ya, seperti itu. Jadi, kita tidak membaca soal dulu sampai selesai. Dari soal ini sama dengan apa yang diketahui apa, kita bisa mencari yang lainnya. Gitu. Untuk mempercepat. Supaya itu kita terbiasa jadi habitnya kita ya. Ini apa? Oh, ini sama yang tadi ya, panjang gelombang ini gampang. Mana lagi? Dawai percobaan Mendel. Itu sih. Jarak antara dua buah titik berdekatan ada ini memiliki itu dia. Rapatan dan renggangan yang berturutan itu dalam daya. Jarak antara rapatan dan renggangan yang berturutan. Terlalu mudah. X. Nah, jadi ini kan kita kan nggak tahu nih ya. Nah, oke ya. Yang ini K-nya, ini untuk cari K-nya itu apa? Kalau dari sini ini kan A sin omega T kan? Berarti amplitudo sama dengan 0,04. Lalu omega sama dengan 100 ya. Dari sini nanti kita bisa cari periodenya apa dan sebagainya. Nah, sekarang K ini kita mau tahu nih 1/2 Ka kuadrat. K-nya itu apa? Nah, K-nya apa? Dan sekarang dari E yang sama dengan 1/2 Ka kuadrat, satuannya di sini kan Joule. Joule itu kan sama dengan Newton meter kan? Newton meter ini K-nya kita belum tahu nih. Dikalikan ini kan berarti meter kuadrat kan? Maka ini Newton meter Joule dibagi dengan meter kuadrat, berarti sama dengan K. Maka ini sama dengan Newton per meter. Newton hubungannya dengan massa kan berarti sama dengan mg. Meter ini hubungannya kan berarti dengan M. Berarti K-nya ini sama saja dengan berat dibagi dengan panjangnya. Gitu. Panjang talinya itu sama dengan berapa? Tergantung pada massa penyakit. Jadi sepertinya nih gini. Nah, ini ada benda. Ini berarti di sini ada mg. Ini ada L. Nah, mg dibagi dengan L itulah tetapan K-nya ini. Nah, untuk mencari mg kita udah dapat langsung. L-nya berarti kita dari ini kan omega itu kan sama dengan apa? 2pi F kan? Atau sama dengan omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode kan? Bisa pakai F, bisa pakai periode sih. Untuk F-nya, F itu kan sama dengan 1/2 pi dikalikan dengan G per L, ya kan? Atau kalau kita pakai periode berarti sama dengan 2pi dikalikan akar L per G. Nah, tergantung mau pakai yang mana. Kamu mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Berarti untuk cari itu, maka nanti di sini, maka kalau mau cari F ya, untuk lebih gampang gitu ya. Misalnya ini kan omeganya 100. Berarti frekuensinya kan sama dengan omega dibagi dengan 2pi kan. Jadi sama dengan berapa? 100 dibagi dengan 2pi. Berarti sama dengan 50 per pi kan. Nah, 50 per pi itu adalah F-nya. Nah, sekarang kalau kita mau pakai ini untuk cari L-nya dulu. L berarti sama dengan apa? F kuadrat, 4 kuadrat, atau dari sinilah ya. Supaya nggak bisa tahu. Langsung ke sini ya. Ini dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 berarti F kuadrat sama dengan ini 4 ya. 4 pi kuadrat
F kuadrat itu sama saja di sini sama dengan G dibagi dengan L kan. L-nya naik sini. Maka L sama dengan G dibagi dengan 4 Pi kuadrat F kuadrat. Nah, nah, ya 4 Pi kuadrat per F kuadrat. Dan setelah kamu dapat L-nya, nanti berarti untuk carikannya itu sama dengan apa? Mg dibagi dengan L. Begitu. Jadi nanti E-nya yang sama dengan 1/2, di sini Mg per L, ini dikalikan dengan A pangkat 2. Nah, L-nya ini kamu menggunakan ini tadi. L-nya tadi sama dengan G dibagi dengan apa? 4 Pi kuadrat F kuadrat ya. Oke, nah, kita hapus dulu yang lain. Supaya kita dapat rumusnya gitu. Tidak dapat langsung angkanya gitu. Tadi E sama dengan 1/2 K A kuadrat sama saja dengan 1/2. K tadi sama dengan apa? Mg ya. Mg dibagi dengan L A kuadrat. L-nya sama dengan 1/2 Mg dibagi dengan G per 4 Pi kuadrat F kuadrat A kuadrat. Naik nih ke atas. Berarti sama dengan apa? G-nya hilang. 4 Pi kuadrat F kuadrat naik. Berarti sama dengan 4 Pi kuadrat F kuadrat M A kuadrat dibagi dengan 2. 2 coret. Oke, berarti sama dengan apa? 2 Pi kuadrat F kuadrat M dikalikan dengan A kuadrat. Udah, ini dapat E-nya. Nah, dapatnya rumus cepat no. Rumus cepatnya berarti E sama dengan 2 Pi kuadrat F kuadrat A kuadrat dikalikan dengan massa. Ya, dari situ dapat mini link smart open TJ. Oke, nanti tinggal kasih masuk nih, karena kan sudah dapat toh. Kita nggak perlu yang lainnya. Seperti itu. Oke. Masih mau lanjut lagi atau off? Soalnya kita ada janji. Oke. Sip ya. Ya, oke kalau gitu ya. Sampai di sini dulu. Oke, thank you ya.